Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lazuardi Miftah dari kelas Ilmu Komunikasi 4C. Di sini saya akan mereview buku yang sudah saya resume, yaitu buku Komunikasi Antar Pribadi, Perilaku Insani dalam Organisasi Pendidikan. Bukunya tuh yang ini ya. Ini ditulis oleh Dr. Edi Harapan MPD dan Dr. Haji Syarwani Ahmad MM. Ya, langsung saja bab pertama, yaitu ada mengenal komunikasi antar pribadi. Yang ada A, pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi adalah proses saling bertukar pikiran, opini atau informasi secara lisan, tulisan maupun isyarat. Yang B, ada komunikasi antar pribadi. Proses pertukaran informasi yang bertujuan untuk memberikan pesan dan komunikasi secara langsung. Yang C, ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan proses interaksi yang biasanya terjadi dalam sejumlah kecil orang, di mana perilaku komunikasi dari setiap individu di dalam kelompok dapat bertatap muka secara langsung dari masing-masing individu yang terlibat. Yang D, ada komunikasi dalam organisasi pendidikan. Organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur dengan mengkoordinasikan suatu usaha individu atau kelompok orang yang ingin mencapai tujuan tertentu. Semua organisasi pendidikan dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti pernyataan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi kelompok. Yang E, bentuk komunikasi dalam organisasi pendidikan. Menurut pendapat Jajas Sastra, pada tahun 1977, bentuk komunikasi dibagi dalam 3 bagian, yaitu komunikasi antar pribadi atau yang lazim disebut dengan istilah komunikasi interpersonal, dan juga di samping komunikasi ada dan juga di samping komunikasi antar pribadi dikenal juga istilah komunikasi antar kelompok. Selanjutnya komunikasi massa, yaitu suatu komunikasi yang melibatkan orang banyak. Yang selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi pendidikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi pendidikan itu meliputi guru, kepala sekolah, orang tua atau wali murid atau wali siswa-siswi, siswa, pihak dinas pendidikan, dan stakeholder lainnya. Ya, yang selanjutnya ada bab 2 ya. Bab 2 itu menjelaskan tentang proses komunikasi dalam organisasi pendidikan. Yang pertama, ada unsur-unsur dalam proses berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat berbagai unsur sebagai berikut. Yang pertama ada sumber atau search. Yang kedua ada pesan atau message. Yang ketiga ada saluran media atau channel. Yang keempat ada penerima atau receiver. Yang kelima ada efek atau efek. Yang B, proses komunikasi. Proses komunikasi dapat terjadi bila sumber atau komunikator bermaksud menyampaikan gagasan atau informasi, saran, permintaan, dan seterusnya yang ingin disampaikan kepada penerima dengan maksud tertentu. C, hal yang patut dipertimbangkan dalam encoding. Dalam encoding ada 2 hal penting yang harus dilakukan dengan penyampai pesan, yaitu mempertimbangkan dengan cermat apa yang disampaikan, menerjemahkan dengan baik dan benar gagasan yang akan disampaikan menjadi isi pesan. Yang selanjutnya bab 3. Bab 3, komunikasi verbal dan nonverbal. Proses komunikasi verbal dan nonverbal. Johnson pada tahun 1981 menyatakan, dalam setiap model komunikasi ada 2 orang yang saling mengirimkan lambang-lambang yang memiliki makna tertentu. Lambang tersebut bisa bersifat verbal berupa kata-kata atau bersifat nonverbal berupa ekspresi atau ungkapan tertentu dari gerak tubuh. Komunikasi verbal. Yang B, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol yang berupa bahasa. Yang C, unsur dan fungsi bahasa dalam komunikasi verbal. Menurut Larry L. Barker, bahasa memiliki 3 fungsi, yaitu penamaan atau naming atau labeling,
Yang kedua ada interaksi atau interaction, dan transmisi informasi atau information transmission. Yang D, keterbatasan komunikasi verbal. Sebagai alat komunikasi, bahasa juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu meliputi keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual. Kata-kata mengandung bias budaya. Yang E, pencampuran adukan fakta, penafsiran, dan penelitian. Dalam berbahasa, kita sering mencampurkan fakta atau uraian, penafsiran atau dugaan, dan penilaian masalah. Ini berkaitan dengan kekeliruan persepsi. Untuk itu, diperlukan kecermatan dan bagaimana mencocokkan dengan keadaan sebenarnya. Yang F, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal seperti ekspresi atau gerak tubuh. Yang selanjutnya ada bab 4, tahap dalam berkomunikasi. A. 5 tahap dalam berkomunikasi. Tahap pertama adalah tahap yang paling dangkal, yaitu basa-basi. Biasanya terjadi antara dua orang yang bertemu secara kebetulan. Kedua adalah membicarakan orang lain. Pada tahap ini, orang sudah menanggapi namun tetap masih dalam tahap dangkal, khususnya belum mau berbicara tentang diri masing-masing. Tahap ketiga adalah menyatakan gagasan atau pendapat. Pada tahap ini, dua orang sudah mau saling membuka diri, saling mengungkapkan perasaan. Tahap keempat adalah tahap mengemukakan isi hati atau perasaan. Tahap kelima adalah hubungan puncak. Pada tahap ini, jalinan komunikasi ditandai dengan kejujuran, keterbukaan, dan rasa saling percaya di antara kedua belah pihak. Yang B, membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi disebut efektif apabila penerimaan menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagaimana dimaksud oleh pengirim. C, sumber kegagalan dalam berkomunikasi. Menurut Supratiknya pada tahun 1995, faktor-faktor kegagalan dalam berkomunikasi adalah: yang pertama, sumber hambatan yang bersifat emosional dan sosial ataupun kultural. Sering mendengarkan dengan maksud sadar maupun tidak sadar untuk memberikan penilaian dan menghakimi si pembicara. Yang ketiga, sering seseorang gagal mengungkapkan maksud konotatif di balik ucapannya, kendati ia sepenuhnya tahu arti denotatif kata-kata yang digunakan oleh seorang pembicara. Kesalahpahaman atau distorsi dalam komunikasi karena tidak saling mempercayai. Yang D, mengirim pesan secara efektif. Menurut Johnson pada tahun 1981, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus diusahakan agar pesan-pesan yang dikirimkan sudah dipahami oleh penerima pesan. Sebagai pengirim pesan, harus memiliki kredibilitas di mata si penerima. Harus berusaha mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan dalam diri si penerima pesan. Yang ada E, arah komunikasi. Dalam proses komunikasi ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Yang F, mendengarkan sambil memahami. Alur dan sistem komunikasi yang baik bila di antara kedua belah pihak yang sedang berkomunikasi saling mendengar dan memahami lawan bicaranya. Yang G, persepsi saat mendengarkan dan menanggapi. Agar mampu menjadi pendengar yang baik, yaitu mendengarkan dan menanggapi lawan komunikasi secara tepat, seseorang perlu menyadari kemungkinan terjadinya selektivitas ini serta bersedia mengubah persepsinya bila ternyata cara menanggapi pesan dari lawan komunikasinya memang meleset. Yang H, memahami sudut pandang orang lain. Kemampuan memahami sudut pandang orang lain memang sangat penting agar dapat berkomunikasi secara efektif. Perlu diperhatikan sudut pandang lawan saat berkomunikasi secara lebih spesifik sebelum mengutarakan sesuatu. Seseorang yang sedang berkomunikasi harus memperhatikan. Yang pertama ada sudut pandang lawan komunikasinya. Apa yang telah diketahui oleh lawan komunikasinya tentang hal yang akan diungkapkan. Informasi lebih lanjut mana yang dibutuhkan dan diinginkan oleh lawan komunikasi
tentang masalah yang diutarakan. Bab 5. Yaitu bab 5 ada skill berkomunikasi antar pribadi. Yang A, unsur utama komunikasi antar pribadi. Di sini tampak bahwa komunikasi antar dua orang memiliki 7 unsur utama yang mendasarinya, yaitu berbagai maksud, gagasan, dan perasaan yang ada dalam diri pengirim pesan, serta bentuk perilaku yang dipilihnya. Proses kodifikasi pesan oleh pengirim, proses pengirim pesan pada penerima, ada saluran atau channel atau media. Melalui apa pesan tersebut dikirimkan, proses dekodifikasi pesan oleh penerima, tanggapan batin oleh penerima pesan terhadap hasil interpretasinya tentang makna pesan yang ditangkap, kemungkinan adanya hambatan atau noise tertentu. B. Komunikasi antar pribadi. Johnson pada tahun 1981 menunjukkan beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam jangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial setiap manusia. Identitas atau jati diri seorang anak terbentuk karena adanya komunikasi dengan orang lain dalam kerangka memahami realitas lingkungan sosial di sekelilingnya serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pemahaman yang dimilikinya di dunia sekitar. Yang C. Keterampilan dasar berkomunikasi. Menurut Johnson, pada tahun 1981 beberapa keterampilan dasar yang dimaksud adalah seorang guru mampu saling memahami, harus mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan secara tepat dan jelas. Seorang guru harus mampu saling menerima dan saling memberi dukungan atau bahkan saling tolong-menolong. Seorang guru harus mampu memecahkan konflik dan membentuk masalah pribadi lainnya yang mungkin muncul dalam komunikasi dalam orang lain. Bab 6. Bab 6 ada membuka diri saat berkomunikasi. Yang A, dan pentingnya membuka diri. Membuka diri adalah pengungkapan reaksi dan tanggapan seseorang terhadap situasi yang sedang dihadapinya serta memberikan informasi yang relevan tentang peristiwa masa lalu atau pemahaman di masa kini. Yang B, menumbuhkan kesadaran diri. Ada 2 cara untuk menjadi lebih memahami diri sendiri. Yang pertama, mendengarkan diri sendiri atau suara hati agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi serta apa yang menyebabkan berbagai perasaan dan reaksi-reaksi itu. Yang kedua, dengan meminta umpan balik atau feedback dari orang lain tentang pandangan mereka terhadap dirinya dan bagaimana reaksi orang lain terhadap perilakunya. Yang C, pemahaman diri berkat umpan balik. Umpan balik atau feedback dari orang lain yang dipercayai memang dapat meningkatkan pemahaman diri bagi seseorang, yakni membuatnya sadar pada aspek-aspek diri serta berbagai konsekuensi perilakunya yang belum tidak pernah disadari. D. Efektivitas hubungan antar pribadi. Keefektifan hubungan antar pribadi adalah tahap seberapa jauh akibat-akibat dari tingkah laku seseorang sesuai dengan yang diharapkan. Yang E, membangun dan memelihara hubungan antar pribadi. Kasman pada tahun 1985 mengemukakan model proses 3 tingkat dari pembentukan persahabatan, yaitu yang pertama ada daerah yang dapat dipakai, yang kedua daerah yang dapat didekati, yang ketiga daerah timbal balik. Kita lanjut ke bab 7. Dalam bab 7 ini menjelaskan tentang menumbuhkan kepercayaan diri. Terdapat unsur-unsur kepercayaan diri yang dimana unsur-unsur kepercayaan diri orang lain perlu ditumbuhkan. Menaruh kepercayaan kepada orang lain akan menimbulkan resiko atau dampak positif maupun dampak negatif. Untuk membangun suatu hubungan di antara 2 orang, kita perlu terlebih dahulu
ada rasa saling mempercayai yang dimana mereka harus mengambil resiko dengan cara saling mengungkapkan tentang pikiran, perasaan, dan reaksi yang lebih banyak terhadap suatu situasi yang sedang dihadapi. Setelah kita sudah membangun kepercayaan diri, selanjutnya kita harus melakukan penerimaan diri yang tujuannya untuk membantu seseorang menumbuhkan kepercayaan kepada orang lain. Saat kepercayaan diri dan penerimaan diri sudah kita lakukan, ada beberapa faktor penyebab menurunnya kepercayaan diri. Yang pertama, melecehkan keterbukaan diri orang lain. Yang kedua, tidak membalas keterbukaan diri orang lain. Dan yang ketiga, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksinya kepada orang lain. Bab 8. Dalam bab ini menjelaskan tentang membangun konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Orang yang memiliki konsep diri positif menunjukkan karakteristik yaitu merasa mampu mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, merasa mampu memperbaiki diri. Lalu konsep diri yang negatif menunjukkan karakteristik yaitu peka terhadap kritik, kurangnya kemampuan untuk menerima kritik, bersikap responsif terhadap ujian, atau bersikap berlebihan terhadap tindakan yang telah dilakukan, cenderung merasa tidak disukai orang lain. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi konsep diri adalah orang lain. Selanjutnya bab 9. Bab 9 yaitu mengungkapkan perasaan. Yang pertama, peranan perasaan dalam berkomunikasi. Perasaan adalah reaksi internal terhadap aneka pengalaman berdasarkan juga sering disertai perubahan-perubahan fisiologis seperti denyut jantung yang meningkat dan juga memiliki tanda-tanda luar seperti menitikan air mata karena sedih atau haru atau bahagia. Namun tak jarang pula seorang individu mengalami kesulitan untuk mengungkapkan perasaan. Misalnya seorang lelaki yang merasa cemburu melihat gadis yang ia sukai didekati lelaki lain namun tak bisa mengungkapkan perasaannya itu dan memilih untuk memendam. Akibat yang timbul bila perasaan tidak diungkapkan. Yang pertama, menekan perasaan dapat menciptakan aneka masalah dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua, menyangkal perasaan dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan persepsi secara selektif. Yang ketiga, menekan perasaan dapat menimbulkan distorsi atau penyimpangan dalam penilaian seseorang. Yang keempat, dalam mengungkapkan perasaan yang tidak lugas atau tidak efektif sering justru tersirat tuntutan-tuntutan tertentu. Selanjutnya, mengungkapkan perasaan secara verbal dan non-verbal. Yang pertama ada verbal, dengan kata-kata, contohnya seperti dengan kata-kata baik yang secara langsung mendeskripsikan perasaan yang ada dalam diri seseorang maupun bukan. Misalnya seperti orang tua yang menjelaskan bahwa ia sangat menyayangi anaknya, atau menjelaskan bahwa sepasang suami istri yang menjalankan rasa kecemburuannya. Yang kedua ada non-verbal, contohnya menggunakan isyarat atau gestur, gerak tubuh tertentu seperti ekspresi wajah, isyarat dengan mengedipkan mata atau melirikkan mata dengan tajam dan lain-lain. Selanjutnya mempersepsikan perasaan orang lain. Pada dasarnya seseorang atau individu hanya dapat mengetahui apa yang sedang dirasakan orang lain berdasarkan pengakuannya atau berdasarkan bentuk lain dari tingkah laku terbukanya, seperti apakah orang itu tersenyum, mengerutkan dahi, bersorak, teriak, dan sebagainya. Selanjutnya, kesesuaian pesan verbal dengan pesan nonverbal disebut juga double bind atau pesan ganda. Kontradiksi atau
Pertentangan ini sering terjadi antara pesan-pesan nonverbal dan pesan-pesan verbalnya. Terkadang kita juga tidak bisa membedakan orang tertawa itu karena kecewa atau karena gembira. Orang yang menangis itu karena bersedih atau haru dan bahagia. Yang selanjutnya ada bab 10. Bab 10 itu saling menerima dan mendukung. Yang pertama ada menanggapi masalah orang lain. Dalam menghadapi seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, lantas bagaimana sebaliknya cara menanggapinya agar benar-benar bisa membantunya? Jawabannya adalah kita tidak bisa membantunya karena satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa seseorang tidak akan pernah bisa memecahkan masalah orang lain. Jadi orang yang bersangkutan sendirilah yang harus membuat pilihan atau keputusan tentang apa yang akan diperbuatnya untuk mengatasi masalahnya, dan ia sendiri juga yang harus berusaha memahami situasi yang sedang dihadapinya maupun memahami dirinya sendiri. Yang kedua, sikap dalam menanggapi orang lain. Yang pertama ada menasihati dan memberikan penilaian di waktu yang tepat. Artinya, dalam kondisi yang memungkinkan kita untuk menasihati atau memberi penilaian kepada orang tersebut. Kedua, menganalisis dan menafsirkan masalah yang dikemukakan oleh orang lain yang bermaksud memberitahu kepadanya tentang bentuk kesulitan dan perasaan terhadap situasi yang sedang dihadapinya, atau mengerjakan tentang pengetahuan psikologi tertentu kepadanya. Yang ketiga, meneguhkan dan memberikan dukungan, yang mana ini juga merupakan bentuk simpati, meneguhkan kembali atau menolong meringankan beban perasaan orang tersebut. Yang keempat, bertanya dan menyidik, menimbulkan kesan bahwa kita ingin tahu lebih banyak mengenai permasalahannya atau bagaimana perasaannya, sehingga menggiring pembicaraan ke arah tertentu yang mana arahan ini dapat mengacu pada kesimpulan tertentu yang ada dalam pernyataan di pikiran kita. Yang kelima, memparafrasekan dan memahami. Memparafrasekan ini maksudnya kita mengulang sedikit apa yang sudah ia ceritakan sebagai tanda bahwa kita sudah memahami konteks permasalahan yang diceritakan. Yang selanjutnya, merumuskan tanggapan. Yang pertama, dalam hal ini isi atau konten seseorang perlu memparafrasekan atau memantulkan kembali pesan dari orang yang mengirim pesan. Yang kedua, dalam hal kedalaman atau depth perasaan. Pada umumnya, tanggapan yang efektif adalah tanggapan yang memiliki kedalaman perasaan yang sama antara kedalaman perasaan si pengirim pesan dengan kita yang mendengarkan atau menerima pesan dalam membayangkan konteks permasalahan. Yang ketiga, dalam hal makna atau meaning. Akan sangat bahaya ketika mencoba memparafrasekan pernyataan orang yang bercerita tersebut dengan menambah atau sebaliknya mengurangi makna yang diceritakan itu, seperti melengkapi pikiran atau kalimat pengirim pesan kok menanggapi gagasan yang oleh pengirim pesan semata-mata digunakan sebagai contoh menafsirkan penting tidaknya pesan yang diungkapkan oleh pengirim. Selanjutnya, dalam hal bahasa dan titik bahasa yang digunakan dalam menanggapi orang haruslah mudah dan sederhana untuk menjamin komunikasi yang tepat dan efektif. Selanjutnya, menerima diri sendiri dan orang lain. Semakin besar penerimaan dirinya dan semakin besar penerimaan kepada orang lain, maka semakin mudah pula ia melestarikan dan memperdalam hubungan dengan orang tersebut.
Yang pertama, menerima diri. Yang kedua, menerima diri dan membuka diri. Yang ketiga, penerimaan diri dan kesehatan psikologis. Yang keempat, menerima diri dan menerima orang lain. Selanjutnya, cara menentukan kepantasan. Reflected self-acceptance atau penerimaan diri pantulan, yang mana membuat kesimpulan tentang diri sendiri berdasarkan penangkapan tentang bagaimana orang lain memandang dirinya. Yang kedua, basic self-acceptance, penerimaan diri dasar, keyakinan bahwa diri seseorang diterima secara intrinsik dan tanpa syarat. Yang ketiga, conditional self-acceptance, penerimaan diri bersyarat, yaitu penerimaan diri yang didasari pada seberapa baik seseorang memahami aneka tuntutan atau harapan dari pihak luar dirinya. Yang keempat, ada self-evaluation atau evaluasi diri, yaitu estimasi atau penilaian seseorang tentang seberapa positif berbagai atribut yang ia miliki dibandingkan dengan atribut-atribut yang dimiliki oleh orang-orang lain yang sebaya dengan dirinya. Yang kelima, ada real ideal comparison atau perbandingan antara yang real dan yang ideal, yaitu penilaian seseorang terhadap dirinya yang sebenarnya dibandingkan dengan dirinya yang dicita-citakan. Artinya, kesesuaian antara pandangan tentang dirinya sendiri yang sesungguhnya dan pandangan tentang dirinya yang seharusnya. Selanjutnya bab 11. Bab 11 yaitu mengelola konflik antar pribadi. Yang pertama, ada definisi konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu pertarungan atau suatu benturan, suatu pergulatan, suatu pertentangan berbagai kepentingan, opini-opini, atau tujuan-tujuan, pergulatan mental dan penderitaan batin. Yang selanjutnya ada teori bertingkat tentang konflik. Setiap konflik akan dimulai dengan dua daya atau kekuatan yang saling bertentangan. Mungkin saja konflik terjadi hanya pada dua orang atau antar pribadi. Selanjutnya, tanda-tanda konflik tersembunyi. Konflik itu tidak selalu berwujud dalam perselisihan terbuka, teriakan, atau tanda-tanda lain yang mungkin kelihatan. Intuisi kita akan memberitahu kita jika ada sesuatu yang tidak beres. Yang pertama, ada konflik yang jelas ditunjukkan secara agresif. Itu misalnya teriakan, celaan, ejekan, tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, konflik yang tersembunyi dari konflik yang ditunjukkan secara agresif, misalnya komentar-komentar yang merendahkan, melecehkan, penghinaan tanpa henti, mencari-cari kesalahan, mengkritik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konflik yang tersembunyi yang ditunjukkan secara pasif, misalnya tidak mau bekerja sama, membolos, dan alasan sakit. Selanjutnya, konflik dan nilai positifnya. Konflik seringkali kita nilai sebagai hal-hal yang harus dihindari, karena itu bisa menghalangi atau mengganggu tindakan pihak lain. Yang selanjutnya, strategi mengatasi konflik. Yang pertama, ada gaya kura-kura. Konon kura-kura lebih sering menarik diri bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Yang kedua, gaya ikan hiu. Ikan hiu senang menaklukkan lawan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Yang ketiga, ada gaya kancil. Seorang kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Yang keempat, gaya rubah. Rubah senang mencari kompromi. Baginya, baik tercapainya tujuan-tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain sama-sama cukup penting. Yang kelima, gaya burung hantu. Burung hantu sangat mengutamakan tujuan pribadinya sekaligus hubungan dengan baik pihak lain.
Selanjutnya ada keakraban. Keakraban atau kedekatan dalam menjalin hubungan dengan pribadi yang lain akan melahirkan banyak kemudahan dalam melakukan semua kegiatan. Ya, selanjutnya ada bab 12, yaitu komunikasi antar pribadi sebagai bagian dari sistem organisasi. Yang A, definisi sistem. Sistem adalah suatu himpunan atau benda nyata atau abstrak yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, ketergantungan, saling mendukung, yang bersatu dalam kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Yang B, komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari 4 hal, yaitu objek-objek, atribut, hubungan internal, dan lingkungan. Little John menyatakan bahwa sistem mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, keseluruhan dan independensi. Independensi dengan mudah dapat digambarkan dalam keluarga. Keluarga adalah sistem interaksi individu, dan setiap anggota dipaksa oleh aksi anggota lainnya. Yang kedua, hierarki. Sistem mempunyai hierarki. Ada sistem yang lebih besar, di mana suatu sistem adalah suatu bagian disebut suprasistem, dan sistem yang lebih kecil mengandung suatu sistem disebut subsistem. Yang ketiga, peraturan sendiri dan kontrol. Sistem-sistem paling sering dipandang sebagai organisasi yang berorientasi kepada tujuan. Yang keempat, pertukaran dengan lingkungan. Sistem-sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh, orang tua harus menyesuaikan kepada hubungan-hubungan putranya di luar keluarga dan lingkungannya. Yang kelima, keseimbangan. Salah satu tugas suatu sistem jika ingin tetap hidup adalah tinggal dalam keseimbangan. Sistem harus mampu mendeteksi bila mana terjadi gangguan dan membuat penyesuaian untuk kembali di atas jalurnya. Yang keenam, perubahan dan kemampuan beradaptasi. Karena sistem eksis dalam suatu lingkungan dinamik, maka sistem harus dapat beradaptasi. Yang ketujuh, sama akhirnya. Finalitas adalah tujuan yang dicapai atau penyelesaian tugas dalam suatu sistem. Yang C, sistem dalam komunikasi antar pribadi. 3 fokus penting yang akan ditemukan di sini adalah: 1. Fungsi organisasi sebagai sistem. Di setiap organisasi akan terdapat sistem. Fungsi adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sistem. Jika fungsinya tidak dilaksanakan, maka sistem tidak akan berjalan. Yang kedua, struktur organisasi dalam sistem. Struktur dari sistem adalah pola dari hubungan antar komponen. Yang ketiga, proses organisasi dalam sistem. Proses adalah berbagai perubahan yang dialami dari waktu ke waktu berjalannya sebuah organisasi. Selanjutnya ada bab 13. Bab 13 menjelaskan menilai hubungan saat berkomunikasi. Yang A, menilai kekuatan hubungan antar pribadi. Usaha untuk mempertahankan hubungan antar pribadi ketika seseorang dalam masalah sangat menegangkan. Kesuksesan dalam hubungan antar pribadi yang dirasakan menyenangkan dan memuaskan. B. Lingkungan hubungan yang bermutu. Lingkungan yang bermutu adalah lingkungan yang memberikan kesempatan kepada individu untuk selalu mengalami pertumbuhan. Yang C. Pengembangan hubungan dan pengorganisasian. Komunikasi antar pribadi merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sementara itu, kemampuan untuk berkomunikasi secara interpersonal memungkinkan orang-orang mengordinasikan perilaku mereka. Yang D, sifat timbal balik dalam hubungan antar pribadi. Atas dasar norma timbal balik, seseorang berkomunikasi dengan pihak lain sesuai dengan cara bagaimana orang itu menganggap pihak lain berkomunikasi dengan dirinya. Yang E, peran, tugas, dan pemeliharaan hubungan antar pribadi. Peran yang dikembangkan oleh anggota organisasi memungkinkan mereka melaksanakan fungsi-fungsi yang sangat luas dalam kehidupan organisasi. Yang F, kepemimpinan dalam komunikasi antar pribadi.
Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam kehidupan organisasi sebab berpengaruh pada anggotanya. Yang terakhir ada bab 14. Etika berkomunikasi dalam organisasi pendidikan. A. Pengertian etika. Etika mengandung pengertian watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Dalam bahasa sehari-hari kita sering menyebutnya sebagai etiket, yang berarti cara bergaul yang sering disebut sopan santun. B. Tujuan etika dalam komunikasi. Etika memiliki 3 tujuan menurut Richard L. Johansson. Yang pertama, membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat mempertanggungjawabkan. Yang kedua, membantu manusia mengambil sikap dan tindakan secara cepat dalam hidup ini. Yang ketiga, menciptakan kebahagiaan. Selanjutnya C. Penilaian etika komunikasi antar pribadi. Apakah seorang komunikator menginginkan penilaian etika atau tidak? Komunikan umumnya akan menilai upaya komunikator berdasarkan standar etika yang relevan menurut mereka. Selanjutnya D. Etika berkomunikasi dalam organisasi. Etika komunikasi dalam organisasi, misalnya lembaga pendidikan, mencakup tatanan nilai moral dan standar-standar perilaku yang harus dipatuhi dalam membuat keputusan dan memecahkan berbagai permasalahan. Ya, sekian resum buku yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.